Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Zaratunisa, mahasiswa S1 Farmasi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun, sering dianggap sepele, yaitu kebencian atau ujaran kebencian di media sosial. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan opini dan karakter. Sayangnya, ruang ini seringkali dipenuhi kata-kata kasar, hinaan, dan kebencian yang perlahan mengikis nilai kemanusiaan dan keimanan kita. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Korban telah melakukan tindakan pencemaran nama baik hingga cyberbullying. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti suku, agama, ras, gender, fisik, maupun pandangan tertentu. Di Indonesia, kasus ujaran kebencian semakin marak seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Banyak konflik besar yang bermula dari unggahan atau komentar yang awalnya dianggap bercanda, namun ternyata merugikan dan memicu perpecahan. Contoh nyata dapat kita lihat dari maraknya kasus cyberbullying, body shaming, serta provokasi terhadap berbasis sara. Tidak sedikit korban yang mengalami tekanan psikologis berat, merasa tidak terlindungi, kehilangan rasa percaya diri, bahkan mengalami gangguan kesehatan mental. Dampak kebencian tidak hanya didasarkan oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat luas. Ia menciptakan iklim sosial yang penuh dengan kemiskinan, meningkatkan intoleransi, serta membentuk persatuan bangsa. Jika dibiarkan, ujaran kebencian akan membentuk generasi yang terbiasa menyakiti dengan kata-kata dan kehilangan empati terhadap sesamanya. Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi akhlak mulia dan menjaga kehormatan umat manusia. Salah satu misi utama Islam adalah menjadi rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum meneguhkan kaum yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik dari mereka." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini secara tegas melarang sikap-sikap yang menghina dan menghina orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks modern, media sosial menjadi sarana baru yang menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa lisan merupakan cerminan iman. Di era digital, lisan tersebut tidak hanya berbentuk ucapan, tetapi juga tulisan, komentar, dan unggahan di media sosial. Nilai tauhid menanamkan kesadaran bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kehormatan dan hak untuk dihormati. Oleh karena itu, menyebarkan kebencian, hinaan, atau fitnah bukan hanya merupakan pelanggaran etika sosial, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai keimanan. Seorang muslim seharusnya hadir sebagai penyejuk di tengah konflik, bukan sebagai penyulut api perpecahan. Keimanan yang kuat akan mendorong seseorang untuk menahan diri, bersabar, dan memilih kata-kata yang membawa kebaikan. Lalu, bagaimana solusi yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dimulai dari diri sendiri. Kita perlu membangun kesadaran digital berbasis iman. Setiap kali ingin berkomentar, hendaknya kita bertanya pada diri sendiri,
apakah ini bermanfaat, apakah ini sudah benar, apakah ini disampaikan dengan cara yang baik. Menjaga lisan di media sosial adalah bagian dari menjaga akhlak dan keimanan. Yang kedua, pada tingkat lingkungan, kampus, dan masyarakat, penting untuk memperkuat literasi digital dan etika bermedia sosial. Kampus dapat menjadi ruang edukasi yang mendorong dialog sehat, toleransi, serta sikap saling menghargai perbedaan. Sebagai mahasiswa farmasi, saya menyadari bahwa kesehatan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan sosial. Ujaran kebencian dapat menjadi fokus risiko gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk ikut menyuarakan edukasi kesehatan mental dan penggunaan media sosial yang lebih manusiawi dan beretika. Pada akhirnya, keimanan kita tidak hanya diukur dari seberapa rajin kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga lisan dan sikap terhadap sesama, termasuk di ruang digital. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana dakwah kebaikan, bukan ladang kebencian. Mari kita wujudkan Islam yang ramah, adil, dan penuh empati. Dimulai dari hal kecil dan dimulai dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.